I just had to let you know you're. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bab kelima, yaitu VLAN and tracking. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu konsep VLAN, konfigurasi VLAN, trunk, low trunk, trunking pada MLS, dynamic trunking protocol, konfigurasi dynamic trunking protocol, attached and attached, dan juga yang terakhir adalah native VLAN. Nah, oke, materi yang pertama adalah konsep VLAN. Nah, VLAN ini adalah virtual local area network. Nah, misal terdapat ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja bagian yang ini merupakan divisi engineering, dan ini merupakan programming, dan yang terakhir adalah marketing. Nah, kita anggap divisi engineering ini memiliki VLAN 10, dan programming VLAN 20, dan marketing VLAN 30. Nah, kemudian masing-masing dari VLAN ini memiliki IP. Nah, misal pada engineering memiliki IP 192.168.10.0, pada programming 192.168.20.0, dan marketing 192.168.30.0. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa masing-masing divisi ini memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing PC ini akan tersambung ke switch. Kemudian misal benefit yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB dan programming 20 MB, sedangkan marketing ada 30 MB. Disinilah VLAN akan dibutuhkan. VLAN ini akan berfungsi sebagai manajemen jaringan. Selain ini, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, broadcast domain ini adalah ketika suatu PC mengirim pesan ke suatu PC lainnya melalui switch, dan maka switch akan mengirimkan pesan ke semua device. Nah, namun dengan VLAN ini dia akan memecah broadcast domain sehingga membuat si switch ini tidak bisa mengirim ke device lain karena VLAN-nya sudah memecah broadcast tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah konfigurasi VLAN. Nah, kalian bisa buka situ paket tracernya. Lalu di sini terdapat topologi yang memiliki satu switch dan juga 6 PC, di mana mereka ini terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk IP networknya. Di bagian kiri memiliki IP 192.168.10.0, sedangkan yang kanan 192.168.20.0. Nah, kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Kelompokkan PC-nya kita bisa klik yang tanda panjang ini, segi panjang ini. Kalau ini kita biarkan default saja. Lalu kita tarik dari sini ke sini seperti ini. Lalu dari sini ke sini seperti ini. Oke, VLAN ini memiliki range dari 1 sampai dengan 496. Maka di sini untuk mengelompokkan sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10, dan sebelah kanan kita akan menggunakan VLAN 20. Nah, oke, kita tulis dulu di sini. Oke, di sini kita akan konfigurasi masing-masing PC-nya. Oke, setelah semua sudah dikonfigurasikan, kita akan coba cek koneksi dengan kirimkan paket. Misal dari PC 1 kita kirim ke PC 2. Nah, di sini successful, kita coba lagi. Misal dari PC 2 ke PC 3. Ini juga successful. Misal dari PC 4 ke PC 5. Ini juga successful. Sedangkan kita akan coba dari misalnya PC 1 ke PC 4. Dan di sini maka akan fail karena kedua PC ini memiliki IP network yang berbeda. Di sini untuk mengonfigurasinya kita masuk ke switch,
CLI. Setelah masuk ke CLI, kita akan masuk ke privilege mode. Kita bisa masukkan perintah ini. Dan di sini setelah masuk ke privilege, kita akan masuk ke global mode. Nah, maka di global mode ini kita akan membuat VLAN-nya dengan perintah VLAN. Sini misal 10. Nah, oke, setelah terbuat, kita akan beri nama VLAN-nya. Misalnya nama seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita exit saja. Dan kita cek dengan perintah do show VLAN clear. Seperti ini. Lalu kita enter. Dan di sini maka sudah ada yaitu VLAN 10 program. Nah, namun secara defaultnya semua port yang ada di switch ini dia menggunakan VLAN 1. Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 ini belum ada portnya. Nah, jadi kita akan membuat FA0/1, 02 dan 03. Ini akan kita pindahkan ke VLAN 10 ini. Nah, oke, sini kita masuk dulu ke FA01 nya terlebih dahulu. NT spasi FA0/1. Sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port spasi akses VLAN 10. Sini kita enter. Lalu kita exit aja. Dan kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini maka otomatis FA01 nya sudah tergabung ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan masukkan juga FA0/2 dan juga FA03. Kita masukkan perintah int spasi FA0/2. Di sini kita masukkan perintah yang sama, switch port akses VLAN 10. Kita exit. Langsung saja kita masuk ke FA03 ya. FA03. Sini kita buat switch port akses VLAN 10. Kita exit. Dan sini kita cek lagi dan perintah to show. Dan sini maka otomatis FA01, FA02 dan 03 sudah masuk ke VLAN 10. Oke, selanjutnya kita akan membuat VLAN 20 dan perintah VLAN 20. Di sini namanya misal marketing. Enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan FA04 sampai dengan 06 sekaligus menggunakan interface range. Di sini kita ketikkan interface range. Ini FA 0/4 sampai 6. Seperti ini, enter.
Dalam sini kita ketikkan juga sweet spot access VLAN 20. Seperti ini lalu enter. Jadi kita cek dengan perintah the show VLAN break. Nah, di sini maka otomatis FA04 sampai dengan 06 ini akan tergabung ke VLAN 20. Nah, oke, selanjutnya kita bisa melihat ARP table-nya. Nah, karena sebelumnya kita sudah tes koneksi, kita akan hapus terlebih dulu ARP-nya. Nah, kita bisa buka masing-masing PC dan kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ARP-min-d. Nah, ini lakukan pada semua PC. Nah, jadi selanjutnya kita juga hapus ARP table pada switch 2. Sini kita masuk ke privilege mode. Nah, setelah masuk ini kita masukkan perintah. Nah, di sini untuk menghapusnya kita masukkan perintah clear spasi make min address min table. Seperti ini, kita enter. Nah, kalau sudah, kita cek dengan perintah show make address min table. Nah, di sini maka sudah tidak ada ya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa klik pada bagian simulation. Nah, oke, di sini kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Di sini kita next, maka PC 1 akan mengirim ke switch, dan dari switch ini akan langsung mengirim ke PC 2. Dia tidak mengirim ke PC 2, PC 3 juga karena VLAN sudah memecah broadcastnya. Nah, oke, materi berikutnya adalah terang. Nah, jadi terang ini berfungsi untuk menghubungkan antar switch, yang artinya terang ini dapat mengizinkan beberapa VLAN untuk saling berkomunikasi dalam satu jalur saja. Di sini saya sudah menambahkan satu ruang lagi yang dimana switchnya sudah tersambung menggunakan kabel automatically. Nah, di sini untuk PC-nya dan lainnya konfigurasinya sama persis seperti sebelumnya. Nah, oke, di sini kita langsung saja konfigurasi terang. Kalian klik switch 1. Nah, di sini kita Nah, oke, di sini kita masuk ke global mode. Nah, jadi switch 1 dan switch 2 itu terhubung menggunakan FA07. Maka kita akan masuk terlebih dahulu ke FA07 dengan perintah int FA0/7. Ini harus enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan switch spot spasi mode spasi terang. Seperti ini, lalu kita enter. Oke, setelah itu kita cek dan perintah di show di nt terang. Nah, otomatis di sini untuk FA0/7-nya ini statusnya trunking. Kita cek juga di switch 2. Kita cek show nt terang. Nah, oke, di sini bisa kalian lihat di FA0/7-nya di switch 2 juga statusnya trunking.
Oke, setelah tadi kita konfigurasikan, kita bisa cek misalnya kita akan kirim paket dari PC1 ke PC7. Dari sini maka keterangannya adalah successful. Nah, oke, selanjutnya kita bisa lihat RP kabelnya. Kita klik simulation. Nah, oke, di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC3 ke PC9. Nah, di sini maka PC3 akan mengirim ke switch 1 dan switch 1 akan mengirim ke PC1, PC2 dan juga switch 2. Lalu dari switch 2 ini akan mengirimkan paket atau broadcast dari ke PC7, 8 dan 9. Dan PC7 dan 8 akan menolak paket tersebut. Lalu kemudian PC9 akan mengirim kembali paket ke switch 2, lalu switch 2 mengirim ke switch 1, dan kemudian switch 1 ini akan mengirim kembali ke PC3. Maka dengan seperti ini test connection sudah selesai. Oke, materi berikutnya adalah allow trunk. Nah, jadi di sini terdapat part VLAN allowed on trunk. Ini merupakan VLAN apa saja yang dapat melalui FA0/3 ini. Secara defaultnya yang dapat diizinkan itu VLAN 1 sampai dengan 1005. Kemudian ada VLAN allowed and active in the management domain. Ini merupakan VLAN apa saja yang sudah pernah melewati FA07 ini. Dan sini kita akan coba mengubah VLAN yang bisa melewati FA07 ini. Kita akan ubah menjadi VLAN 10 dan 20. Nah, oke, di sini kita akan coba ubah dengan masuk terlebih dahulu ke FA07. Nah, setelah masuk kita masukkan perintah switch port trunk allow VLAN. Dan di sini kita masukkan VLAN yang bisa masuk melewati FA07. Di sini kita pakai 10 20. Lalu kita enter. Lalu di sini kita exit. Dan kita cek dalam perintah di show interface trunk. Ini. Nah, di sini maka yang diizinkan itu VLAN 10 dan 20. Nah, oke, materi selanjutnya adalah trunking pada MLS. Saya sudah menambahkan satu ruangan lagi yang isinya sama persis dengan yang sebelumnya. Dan switch 3-nya sudah saya konfirmasikan dengan FA07. Dan lalu kita akan mencoba konfigurasikan trunk pada MLS atau multi-layer switch. Kita bisa klik pada bagian network device lalu ke switch. Nah, untuk switchnya kita pilih yang ini, kita taruh sini, lalu kita sambungkan dengan kabel automatically dari switch 3 ke sini. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi trunk pada FA09. Kita buka switch 3. Nah, oke, kita buka switch 3 lalu kita masuk ke global mode. Oke, di sini kita bisa masuk ke interface 0/8 ya. Nah, setelah masuk kita ketikkan perintah switch port mode trunk. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita cek dengan to show interface trunk. Dan di sini maka sudah ada FA08 ya. Nah, oke, selanjutnya kita melakukan trunking pada MLS. Kalian bisa klik pada MLS switch, kita klik CLI.
Nah oke, selanjutnya kita akan melakukan tracking pada DMS. Kita masuk terlebih dahulu ke global mode, config. Nah di sini kita masuk ke FA01, di mana itu merupakan interface yang tersambung dengan switch 3. Interface FA01. Lalu kita ketikkan switch mode trunk seperti ini, lalu kita enter. Nah di sini maka kita sudah konfigurasi trunk di interface ini. Nah oke, jadi sebelumnya trunk ini memiliki dua jenis, yaitu ISL dan juga 802 IQ, yang mana ISL ini adalah milik dari Cisco sendiri. ISL juga inilah yang kita gunakan saat memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Nah sedangkan untuk 802 IQ itu merupakan open standar yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Nah guys, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi encapsulation. Kita bisa ketikkan switch port mode trunk, enter. Oke, di sini kita bisa masukkan perintah switch port trunk and encapsulation dot 1Q seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita masukkan perintah tadi switch port mode trunk. Di sini maka sudah tidak ada output seperti ini lagi. Kita cek dengan perintah to show interface trunk. Dari sini maka sudah ada untuk FA0/1-nya, ini statusnya trunking dan encapsulation-nya 802 aja. Nah oke, materi berikutnya adalah dynamic trunking protocol. Nah perhatikan tabel berikut ini. Dari semuanya kita telah belajar trunk dan juga akses, di mana akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan trunk merujuk pada switch. Nah selanjutnya kita akan mencoba dynamic trunk protocol yang terdiri atas dynamic auto dan juga dynamic desirable. Bisa dilihat saat dynamic auto bertemu dengan dynamic auto maka akan menjadi mode akses, dan saat dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable maka akan menjadi trunk, dan dynamic auto dengan trunk menjadi trunk juga. Sedangkan untuk dynamic auto dengan akses dia akan menjadi mode akses. Nah oke, di sini sebagai contoh, di sini kita memiliki dua switch yang terhubung menggunakan kabel, di mana switch 1 ini dikonfigurasikan menggunakan dynamic auto dan switch 2 dengan dynamic desirable. Dalam hal ini maka mereka akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel mereka menggunakan mode trunk. Nah di sini untuk dynamic auto ini bersifat menunggu, dan sedangkan dynamic desirable bersifat mengajak. Nah oke, selanjutnya untuk mode trunk dan akses ini sifatnya memaksa. Dan di sini misal switch 1 terkonfigurasi menggunakan dynamic auto dan switch 2 dengan trunk. Nah di sini switch 1 yang bersifat menunggu akan dipaksa oleh switch 2 untuk konfirmasi koneksi menjadi trunk. Nah selanjutnya kita akan melakukan dynamic trunking protocol. Nah di sini saya sudah membuat dua switch yang terhubung menggunakan kabel automatically.
Nah, sebelum mengkonfigurasi dua switch ini, kita cek terlebih dahulu mode keduanya. Kita bisa masuk ke sini, lalu ke mode CLI. Sini kita masuk terlebih dahulu ke privilege mode. Nah, di privilege mode ini kita cek dengan show int fa 0/1 seperti ini, lalu spasi switch port. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat pada administrative mode dan juga operational mode. Di sini untuk administrative mode ya menggunakan dynamic auto dan operational mode static access. Nah, untuk administrative mode ini merupakan mode yang akan kita konfigurasikan. Sedangkan untuk operational modenya ini merupakan hasil atau mode yang dijalankan. Secara defaultnya untuk administrative mode dia akan menggunakan dynamic auto. Nah, kemudian kita akan ubah modenya pada switch 4 menjadi dynamic desirable. Kita masuk ke global mode. Nah, lalu kita masuk ke FA01. Kita ketikkan int FA0/1 seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port mode dynamic desirable seperti ini, lalu kita enter, lalu kita exit saja. Kemudian kita cek dengan perintah sh int fa0/1 switch port seperti ini. Kita cek dengan perintah sh int fa0/1 switch. Nah, di sini maka bisa dilihat pada administrative modenya dia menjadi dynamic desirable, dan untuk operation modenya dia menjadi terang otomatis. Karena untuk switch 5-nya dia bermode dynamic auto yang bersifat menunggu. Oke, materi selanjutnya adalah anti-jet. Nah, di sini kita bisa klik simulation. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Di sini kita next lagi. Nah, di sini pada bagian ini kita klik AF-nya. Nah, di sini maka terdapat keterangan .1Q di mana ini merupakan tanda bahwa ini merupakan anti-jet. Sedangkan untuk anti-jet jika pada admin tidak memiliki .1Q. Nah, berikutnya adalah native VLAN. Native VLAN ini adalah paket yang tidak perlu di TJet. Nah, di sini kita masukkan perintah do show int run. Nah, di sini bisa dilihat pada native VLAN ini terdapat angka 1, di mana memang secara default untuk native VLAN ini adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita klik pada switch 2. Di sini kita masuk ke global mode.
Lalu kita masukkan lalu kita masuk ke interface yang terhubung ke switch 3, yaitu FA08. Kita masuk INT FA08. Nah, seperti ini. Lalu kita enter dan kita masukkan perintah switch port trunk native VLAN. Ini kita masukkan angkanya di sini, misalnya 20. Lalu kita enter. Lalu kita cek dengan perintah do show interface trunk. Dan di sini maka bisa dilihat untuk FA018 ya, nanti VLAN-nya itu 20. Nah, selanjutnya kita lakukan juga pada switch 3. Kita masuk ke global mode lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke INT FA0/7. Sini kita enter. Nah, oke, kita bisa masukkan perintah yang sama, yaitu switch port trunk native VLAN. Sini angkanya 20. Dan kita cek show interface trunk. Nah, di sini bisa dilihat pada FA0/7 dia menggunakan native VLAN 20. Nah, jadi sekian saja video kali ini. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. I just had to let you know you're